Halo semua, nama saya Muhammad Alvin Al-Ghifari. Saya merupakan mahasiswa Manchester Institut Teknologi Bandung, jurusan Entrepreneurship angkatan 28. Saat ini saya akan menjelaskan terkait modul inventory pada sistem Odoo. Pada case ini kita menggunakan case perusahaan Dingo Coffee, yang mana di sini saya akan memposisikan diri saya sebagai staff inventory pada Dingo Coffee. Adapun beberapa fitur yang ada dalam sistem inventory seperti create location, new warehouse, lalu juga ada portfolio strategi, inventory adjustment, FIFO dan lain sebagainya, akan saya jelaskan satu persatu fitur tersebut. Yang pertama ada fitur location. Jadi di sini saya akan melakukan setting terkait location pada inventory. Nah, jadi pada inventory ini kita akan menggunakan men-setting location namanya untuk warehouse stock, yang mana kita dibagi menjadi 3, quality control, raw material, sama finished product. Langsung masuk saja, kita masuk. Oke. Jadi cukup mudah sebetulnya. Nah, kita tinggal masuk saja ke kolom inventory. Nah, setelah itu kita masuk ke location. Nah, location di sini kita klik new, ya kan? Setelah klik new, kita misalkan di sini masukkan finish product. Oke. Lalu di sini kita masukkan warehouse stock. Nah, jangan lupa di sini kita masukkan internal location ya. Di sini sebenarnya ada banyak sesuai dengan fungsinya. Kalau misalkan kayak vendor location itu untuk ke vendor keluar, lalu customer location karena kita mau untuk stok, jadi kita memilihnya internal location seperti itu. Nah, langsung aja kita nanti klik save di sini, lalu kita buat new. Nah, lalu kita buat lagi misalkan lalu kita buat yang kedua, quality control, sama seperti tadi. Kita masukkan WH stock, lalu di sini internal location, kita klik save manual, lalu kita klik new lagi, lalu kita pilih raw material, kita pilih WH stock seperti ini, lalu kita pilih internal location lagi. Lalu kalau sudah selesai, kita lihat di location-nya. Nah, di sini muncul finish product, quality control, dan raw material. Cukup mudah bukan? Setelah proses pembuatan location selesai, beranjak kita menuju fitur pembuatan warehouse. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait cara men-setting warehouse. Yang pertama-tama kita masuk dulu ke akunnya. Oke, kita masuk dulu, masukkan email dan password. Jadi cukup mudah untuk men-setting warehouse ini. Yang pertama-tama langsung kita masuk ke bagian inventory. Oke, selanjutnya kita klik configuration, kita klik warehouse. Nah, seperti ini sebetulnya yang sudah saya buat. Nanti tampilannya seperti ini, lalu klik new saja. Nah, di bagian new ini kita diklik di nama warehouse-nya sini, kita ubah. Kita ambil contoh misalkan Dingo Coffee Pusat. Oke, lalu kita masukkan short name-nya. Misalkan kita masukkan DCP. Oke. Lalu klik save saja di atas. Nah, kita klik save. Oke, lalu kita lihat. Nah, jadi muncul di situ yang di atas itu yang sudah saya setting. Nah, langsung muncul di bagian warehouse Dingo Coffee Pusat. Nah, nanti setelah itu sudah jadi, tinggal lihat saja di bagian overview. Nah, di sini diklik warehouse-nya. Nah,
Lalu warehouse sudah muncul langsung di bagian overview. Fitur berikutnya, kita akan menjelaskan terkait cara men-setting put away strategy dalam sistem inventory. Kita masuk ke bagian inventory, lalu klik configuration, lalu kita pilih put away rules. Oke, nah seperti ini settingan yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi kurang lebih kita buat seperti ini. Kita klik new, lalu kita klik WH stock, lalu produk ordernya juga kita samakan seperti di atas. Lalu source of location-nya juga sama. Oke, setelah tersetting, setelah kita save, kita coba masuk ke produk. Kita ambil contoh produk fresh milk. Nah, di produk ini dipastikan juga kita pilih produk type-nya storable product dan juga produk kategorinya sesuai. Seperti itu. Karena berkaitan dengan stok. Oke. Setelah dipastikan tersetting dengan baik, kita coba melakukan purchase order. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana put away rules ini bekerja. Oke, pertama-tama kita klik new, lalu kita masukkan vendornya. Kita pilih susu segar Sentosa karena kita akan memasang tadi ya fresh milk ya. Oke, kita masukkan fresh milk, kita pilih. Nah, lalu kita masukkan kuantitinya. Selanjutnya, oke, sudah tersedia semua, kita klik save, lalu kita confirm order. Setelah confirm order, kita receive product. Bisa di sini atau bisa di simbol ini, atau kita bisa masuk ke inventory, kita klik receive seperti ini. Oke, terus kita klik, kita validate. Oke, maka proses-proses order sudah selesai dengan tanda down dan proses ini sudah selesai dalam inventory. Nah, kita lihat bagaimana proses put away rules ini bekerja. Jadi di sini terlihat ya bertambah jumlahnya. Nah, di situ location-nya langsung masuk ke stok raw material. Nah, kita cek juga di sini di location. Coba kita cek. Kita pilih raw material. Kita lihat kan stoknya. Nah, di sini bisa dilihat stoknya langsung masuk ke raw material. Nah, kurang lebih seperti itu bagaimana put away rules bekerja. Lanjut, kita beranjak ke fitur inventory adjustment. Nah, jadi inventory adjustment ini bisa kita gunakan ketika kita ingin mengecek jumlah barang yang ada di sistem dan juga pada saat di warehouse. Ketika kita tidak menemukan kesesuaian atau apapun itu, kita bisa melakukan penyesuaian pada sistem kita seperti itu. Nah, kita ambil contoh ya di botol 1 liter. Nah, di sini tertera di kuantitinya 50. Nah, coba kita sesuaikan. Ternyata di warehouse produknya ada 100. Nah, kita klik. Nah, maka quantity akan otomatis pada inventory akan terupdate seperti itu. Jadi meminimalisir error yang ada pada sistem. Nah, di sini maka bisa dilihat record pergerakan dari barang itu sendiri. Nah, di sini terlihat ada history inventory adjustment sebanyak 50 unit seperti itu. Nah, terus kita juga bisa lihat di sini pergerakan barang itu, seluruh pergerakan barang itu seperti itu. Nah, jadi kita bisa menghilangkan error atau ketidaksesuaian pencatatan. Atau kita bisa masuk ke juga inventory adjustment pada kolom ini. Nah, di sini akan nampak seluruh stok barang kita. Nah, kita bisa lihat, kita ambil contoh misalkan kita akan sesuaikan beberapa barang di sini jumlahnya. Nah, kita bisa edit pada count quantity. Misalkan ini ternyata count quantity-nya jumlah basic sirup
eh, ternyata misalkan kita ambil 20.000 gram. Nah, kita tinggal apply. Nah, otomatis maka jumlah stoknya akan terkoreksi. Nah, di sini kita lihat, bisa melihat catatannya, bisa apa namanya, update-nya, product quantity update seperti itu. Nah, atau misalkan kita akan melakukan clearance juga tadi, misalkan kita pilih beberapa stok, lalu kita lakukan action, ternyata kita melakukan clearance misalkan. Nah, kita setting ke 0. Nah, maka otomatis barang itu akan terkoreksi. Nah, kita klik apply saja. Nah, maka otomatis jumlah barang akan berkurang seperti itu. Jadi cukup membantu dari sistem inventory adjustment ini. Jadi kita bisa melakukan pengecekan, misalkan dalam setiap berapa kali kita akan melakukan pengecekan, ternyata ditemukan ketidaksesuaian seperti itu. Maka di sini kita bisa melakukan pengecekannya. Nah, kita juga bisa pilih semua, misalkan secara bersamaan atau tadi satu-satu seperti itu. Cukup mudah bukan cara melakukan inventory adjustment ini? Jadi kita cukup melakukan update pada color quantity-nya, lalu klik tadi, maka otomatis produk akan terupdate seperti itu. Nah, kita juga bisa mengecek di sini untuk terkait jumlah stoknya, untuk update-nya, maka akan otomatis akan terkoreksi seperti itu. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu gambaran terkait inventory adjustment. Nah, inventory adjustment ini bisa digunakan untuk beberapa hal tentunya. Mungkin sekian. Selanjutnya kita beranjak ke fitur automatic reordering rules. Nah, untuk men-settingnya pertama-tama kita masuk ke dalam menu inventory, lalu kita klik configuration, lalu kita pilih reordering rules. Nah, lalu kita pilih klik new, lalu kita klik misalkan coffee bean. Nah, di sini kita masuk minimum quantity-nya, misalkan 1000. Lalu di sini kita klik, misalkan di sini kuantitinya adalah 25.000. Oke. Nah, maka di sini akan muncul untuk ordernya, dan juga di sini ada kolom order project. Jadi rumus ini adalah maksimum quantity dikurangi dengan forecastnya, seperti itu, maka muncul angkanya. Nah, lalu sebelum kita melakukan order, pertama kita pastikan dulu, kita cek dulu di coffee, kita pilih misalkan coffee bean. Oke. Nah, kita setting di sini dulu. Ini PT Biji Kopi Sejahtera, value kita isi, sudah masukkan price-nya dan juga value lead-nya. Kita bisa tulis 3 hari. Estimasi untuk barang sampai masuk itu proses pengiriman sampai masuk 3 hari. Nah, setelah itu kita kembali ke reordering rules. Nah, setelah itu kita klik operation dan kita run scheduler-nya. Kita klik, dan cara di sini tombolnya hilang. Nah, coba kita klik di sini. Nah, maka di sini muncul PO pemesanan sebanyak 50. Oke, coba. Nah, setelah itu kita confirm order. Jadi muncul ya di sini ya.
muncul, lalu kita confirm order, lalu kita receive produk, maka kita klik validate. Ya, sudah selesai. Maka proses download sudah otomatis sudah terjalankan. Kita lihat di historinya produk sudah bertambah seperti itu. Kita lihat di sini kontennya 57 seperti itu. Jadi apa namanya, nanti secara otomatis ketika barang itu mencapai minimum kuantitinya, maka dia akan melakukan pemesanan. Seperti itu. Mungkin cukup sekian, saya akhiri dulu. Terima kasih. Selanjutnya nanti kita akan lanjut ke modul selanjutnya. Fitur selanjutnya kita akan membahas terkait FIFO atau first in first out. Nah, seperti yang mungkin kalian tahu, FIFO adalah kepanjangan dari first in first out, di mana barang yang masuk duluan nanti akan keluar duluan, seperti itu. Nah, cara men-settingnya sebenarnya cukup mudah. Yang pertama adalah kita masuk ke inventory, lalu kita pilih produk. Pertama kita coba buat satu produk dulu. Kita ambil contoh misalkan kopi literan. Liter misalkan ya. Lalu kita klik di sini, misalkan kita klik KPL 2025. Jadi terus kita setting di sini inventory-nya. Dari sini klik buy lots seperti itu. Nah, setelah sudah, kita klik save. Oke. Nah, lalu kita masuk setting ke location, kita klik stock. Nah, di sini kita setting ke FIFO, first in first out, seperti itu. Nah, setelah itu kita klik save. Nah, selanjutnya kalau sudah tersave, kan kita coba masuk ke produk, kita masuk ke purchase, coba kita masuk ke purchase, kita klik new. Pertama kita tadi masuk ke misalkan vendor yang ini ya, kita langsung saja, lalu kita klik kopi literan. Oke, sini kita klik isi 5, lalu di sini kita misalkan price-nya 75.000. Oke, lalu kita klik confirm order. Nah, setelah itu kita klik receipt. Nah, di sini kita setting. Di sini kita klik FIFO 100. Oke, kita save dengan selanjutnya kita validate. Oke, lalu kita buat lagi, klik new, dan
lagi, misalkan copy literan, emailnya misalkan kita scroll lagi, klik new, lalu kita klik copy literan, kita klik misalkan 5 lagi, dan lalu kita confirm order lagi, selanjutnya kita receive. Nah, kita klik di sini Vivo 200. Oke, save ya, save. Nah, selanjutnya kita validate. Nah, setelah ini semua terselesaikan, nanti secara otomatis produk itu sudah tersetting. Nah, jadi nanti di stok ini dia akan mengatur untuk first in first outnya seperti itu. Jadi nanti stoknya yang akan dikeluarkan sesuai dengan urutan. Kita coba, misalkan kita klik customernya, misalkan maju segera. Misalkan ini, kita klik 7, lokasi misalkan 125. Oke. Nah, kita confirm order. Oke. Delivery. Setelah itu nanti kita cek di sini. Nah, di sini nanti akan masuk dari Vivo 100 nya dulu 500, yang kedua Vivo 200 nya 2 unit, seperti itu. Ini kita validate dan sudah. Jadi di sini nanti akan muncul Vivo sesuai dengan urutannya. Oke, kita beranjak ke fitur terakhir, yaitu inventory valuation. Nah, sebetulnya bagaimana sih fitur inventory valuation ini bekerja? Mari kita lihat. Pertama-tama kita masuk ke inventory, lalu kita masuk ke configuration, dan kita pilih product categories. Nah, kita klik new saja. Yuk kita ambil kategori contoh, misalkan produk kopi. Lalu kita pilih standar price-nya, costing inventory valuation ini kita pilih costing method, standard price, lalu inventory valuation. Sebenarnya di sini ada dua, ada manual ataupun automated. Nah, apa sih sebetulnya perbedaan manual dengan automated? Jadi kalau manual itu ketika kita membeli purchase ataupun sales itu mutasinya tidak akan terekam dalam journal entries. Jadi harus diinput secara manual dalam sistem accounting-nya. Begitupun sebaliknya ketika otomatis maka akan otomatis masuk ke journal entries. Nah, mari kita coba lihat bagaimana kalau manual ini bekerja. Kita save dulu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke produk. Kita klik, kita bikin produk dulu ya. Kita contoh misalkan coffee bean. Oke.
lalu kita pilih price-nya misalkan 2, 1 misalkan, atau nah terus kita hilangkan dulu, terus kita cost misalkan 0,5. Oke, produk kategorinya kita pilih tadi yang sudah kita buat, fotokopi. Nah, setelah itu kita klik save seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke sistem accounting dulu, kita lihat dulu journal entries-nya ya. Journal entries-nya kita lihat di sini ketulah 31. Nah, kita buat tab baru saja ya. Kita buat tab baru. Nah, jadi kita pertama-tama kita pilih purchase, kita bikin purchase dulu. Terus order ya. Lalu kita klik new. Nah, kita pilih misalkan vendornya, kita asal dulu ya. Vendornya misalkan Kopi Indonesia. Terus kita pilih produk di biji Coffee Bean. Nah, misalkan kita ubah di sini harganya misalkan 0,8. Oke, kita kodenya kita isi 500 kan. Oke, lalu kita confirm order. Oke, lalu muncul seperti ini. Kita klik isi produk, terus kita validate. Oke, maka prosedur sudah selesai. Nah, coba kita tengok ke jurnal entries-nya, ini 31 ya. Iya, kita coba klik. Nah, di sini masih tetap 31 seperti itu. Jadi secara produk sudah bertambah. Di online-nya sudah bertambah, tapi di jurnal entries-nya tidak berimpact. Nah, lalu kita coba misalkan kita bikin sales ya, sebaliknya sales misalkan kita salesnya misalkan Ahmad misalkan. Lalu tadi produknya Coffee Bean misalkan, terus misalkan kita pilih 1,5, kita jual 500. Oke, terus kita confirm, terus kita sebentar, Ahmad misalkan, terus tadi Coffee Bean ya. Tadi ini. Oke, misalkan kita create invoice, kita deliver, validate. Nah, kita lagi jurnal entries-nya. Nah, di sini tidak berubah seperti itu. Jadi begitulah fitur inventory valuation kalau manual. Nah, selanjutnya bagaimana kalau misalkan kita buat ini inventory valuation-nya automated. Nah, kalau automated nanti ini akan muncul tambahan seperti itu. Di sini nanti akan muncul tambahan.
Nah, setelah kita isi semua, kita klik save ya, save. Nanti sebaliknya ketika melakukan purchase ataupun sales, maka mutasinya akan terekam secara otomatis dalam journal entries. Nah, kita klik produk dulu. Jadi ini ya, coffee ya. Oke, misalkan kita klik purchase, new, lalu kita pilih biji kopi, di coffee bean ya, coffee bean. Saya tekankan, kita coba 0,8, kita klik 500. Oke, kita confirm order, kita receive, kita validate. Oke, maka kita lihat jurnal entries-nya 31 ya. Nah, di sini bertambah 32 seperti itu. Nah, begitupun juga nih pada saat kita melakukan purchase, melakukan sales. Dan melakukan sales, kita melakukan sales order, kita klik new, tadi kita klik Ahmad ya, misalkan kita pilih coffee bean, kita pilih misalkan 500, price misalkan kita klik 1,5 itu. Nah, terus kita confirm, lalu kita lakukan delivery, validate. Nah, sudah selesai sales. Nah, kita lihat journal entries-nya. Journal entries-nya kita lihat. Nah, maka di sini akan terekam ada journal entries-nya. Jadi seperti itu kurang lebih fitur daripada inventory valuation. Nah, mungkin cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Berikut tadi sudah saya sampaikan beberapa fitur yang ada dalam modul inventory. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.